Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani, NPM C0C020002. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan materi tentang perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasional. Pertama, perusahaan jasa, kedua, perusahaan dagang, dan ketiga, perusahaan manufaktur. Yang membedakannya pertama dari aktivitas operasional. Kalau perusahaan jasa, yaitu memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Dan perusahaan dagang yaitu aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Kemudian, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang aktivitasnya membeli, tetapi yang dibeli itu merupakan bahan baku yang akan diproses menjadi bahan jadi melalui proses produksi yang akan dijual berupa barang jadi. Perbedaan kedua, pendapatan pada perusahaan jasa disebut sebagai pendapatan jasa yang akan diperoleh ketika perusahaan sudah memberikan pelayanan jasa. Sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, hasil pendapatan dari hasil usahanya disebut penjualan. Jadi, perusahaan akan mengakui adanya penjualan ketika barang diserahkan kepada pembeli. Kemudian, pembeda berikutnya adalah perusahaan jasa, dikenal dengan perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan. Kalau perusahaan dagang, ia juga mempunyai persediaan dalam bentuk barang dagangan, yaitu merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dan akan dijual kembali untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Sedangkan perusahaan manufaktur, persediaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Kemudian ada beban-beban pada perusahaan jasa, yaitu untuk satu periode yang berupa beban operasional. Sedangkan perusahaan dagang dan manufaktur yaitu beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur adalah dalam perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa umumnya menyajikan format single step, artinya pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode langsung dikurangi dengan semua beban-beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, penyajian laba ruginya memperoleh penjualan dalam satu periode, dan penjualan tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan HPP atau harga pokok penjualan, dan kemudian diperoleh laba kotor. Dan setelah itu akan dikurangi dengan beban-beban operasional, maka diperoleh laba bersih atau rugi bersih. HPP atau harga pokok penjualan itu merupakan total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP atau harga pokok penjualan merupakan kelompok akun beban, maka akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi atau nama lainnya adalah beban pokok penjualan. Kemudian ada juga harga perolehan atas barang dagangan, yaitu merupakan semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang sampai barang tersebut siap untuk dijual. Kemudian ada istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan. Yang pertama adalah istilah persediaan barang dagangan awal atau beginning inventory, adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, ada pembelian atau purchase, total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Yang ketiga adalah
barang tersedia untuk dijual, yaitu merupakan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat adalah HPP atau harga pokok penjualan, merupakan total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Dan yang kelima adalah persediaan barang dagangan akhir, yang merupakan total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Berikutnya, membahas tentang sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem pencatatan terkait sistem pencatatan persediaan yang umumnya digunakan oleh perusahaan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Pertama, sistem pencatatan perpetual. Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka akan langsung mencatat transaksi itu dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Kedua, menggunakan sistem pencatatan periodik. Maka transaksi yang hubungannya dengan barang dagangan tersebut tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan barang dagangan, atau tidak menggunakan akun persediaan barang dagangan untuk mencatat transaksi tersebut. Berikutnya, perbedaannya kalau menggunakan pencatatan perpetual. Perusahaan akan menggunakan kartu persediaan yang digunakan sebagai buku pembantu persediaan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan barang dagangan tersebut. Kalau menggunakan sistem pencatatan periodik, tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan akhir itu akan diketahui ketika perusahaan melaksanakan perhitungan fisik. Hasil perhitungan fisik berupa informasi yang berisi berapa unit yang tersisa nanti. Unit yang tersisa akan dikalikan dengan harga perolehan per unit untuk mendapatkan berapa nilai persediaan barang dagangan akhir. Pembeda selanjutnya adalah pada sistem perpetual. HPP atau harga pokok penjualan akan dihitung pada setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan. Tetapi kalau menggunakan sistem periodik, maka HPP atau harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. Nilai persediaan dagangan akhir baru dapat diketahui setelah melakukan perhitungan fisik. Berikutnya, pada sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan, karena perusahaan dapat melihat setiap saat dengan menggunakan kartu persediaan. Kalau menggunakan sistem pencatatan periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan. Yang berikutnya, jurnal penyesuaian pada sistem perpetual yang terkait dengan barang dagangan hanya akan dibuat ketika perusahaan memilih melakukan perhitungan fisik, dan hasil perhitungan fisiknya berbeda dengan menurut catatan. Tetapi dalam pencatatan sistem periodik, maka jurnal penyesuaian itu mutlak harus dibuat, karena untuk menghapus nilai persediaan barang dagangan awal dan untuk memunculkan nilai persediaan barang dagangan akhir. Dan kemudian, jurnal penyesuaian melibatkan dua akun, yaitu akun inventory dan cost of goods sold. Selanjutnya, laporan keuangan pada perusahaan dagang. Kalau kita menggunakan pencatatan secara perpetual, maka kita langsung bisa mendapatkan informasi tentang cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan, pada laporan laba rugi. Tetapi kalau kita menggunakan pencatatan periodik, maka terlebih dahulu harus menghitung berapa harga pokok penjualannya. Setelah laporan laba rugi kita buat, maka langsung menyusun perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian
Jurnal penutup ada 4 akun, yaitu menutup akun pendapatan, menutup akun beban-beban, menutup akun income summary, dan menutup akun dividen. Sekian penjelasan dari saya tentang perusahaan dagang. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.